Pemirsa, sejumlah anak SMP di Jakarta Barat menjadi korban pemalakan preman. Pelaku merampas 3 ponsel korban dan kabur dengan motor. Kejar-kejaran terjadi di gang sempit permukiman padat Jalan Karya Bakti, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Warga mengejar 2 pengendara motor yang merampas ponsel milik pelajar SMP. Namun warga kehilangan jejak, kedua pelaku hilang melarikan diri. 2 pria mengaku preman kampung memaksa 4 pelajar SMP mengikuti mereka ke sebuah saung atau gubuk. Kedua pelaku kemudian merampas 3 ponsel milik para pelajar dan pergi dengan sepeda motor. Namun korban berteriak minta tolong membuat warga berdatangan dan langsung mengejar pelaku. Ya dibilang dikumpulin semua, disitain sama dia, dibilang saya orang sini, saya jagoan sini katanya. Dia ngomong begitu. Nah pas HP-nya ceritain tuh sama anak pelajarnya. Pas HP-nya diambil, ya dia baru teriak maling, dia betul maling gitu, ya, tolong dulu gitu. Saya sakit maling. Dikejar sama abang ya? Kejar, ya. Sampai kejar sono ke sono. Untuk mengecoh warga, seorang pelaku sempat membuang salah satu ponsel. Akibatnya warga kehilangan jejak lantaran kedua pelaku langsung masuk ke dalam gang-gang permukiman. Petugas Babin Kamtibnas Polsek Kembangan telah melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, baku hantam tak terhindarkan antara warga dan Satpol PP di Medan, Sumatera Utara. Pemicu keributan diduga berawal dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima. Video amatir merekam detik-detik 2 pria mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh personil Satpol PP Kota Medan di Jalan Karya Wisata, Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antar petugas Satpol PP dengan warga yang mengendarai sepeda motor hingga berujung pelemparan batu ke arah mobil dan mengenai anggota Satpol PP. Petugas Satpol PP yang tak terima tersulut emosi dan terlibat baku hantam di pinggir jalan yang mengakibatkan sejumlah personil mengalami luka dan berujung pelaporan di Polsek Deli Tua. Aksi pelemparan buntut dari penolakan sosialisasi perda zonasi larangan pedagang kaki lima yang berujung keributan antar warga dengan kepala lingkungan. Petugas Satpol PP yang ada di lokasi mencoba melerai keduanya, namun warga tak terima dan mengejar petugas usai selesai melaksanakan kegiatan. Selanjutnya kasus kini tengah ditangani Polsek Deli Tua, sementara untuk personil yang terlibat adu jotos dengan warga tengah dilakukan pembinaan internal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pimpinan rumah tahfiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa 4 orang santrinya. Ironisnya pemirsa, aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak tahun 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah tahfiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah tahfiz yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru tahfiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri. Setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang. Kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus diduga mengalami pecah ban dan menabrak bus pariwisata di Tol Ngawi Solo. Akibat kecelakaan ini 2 orang penumpang minibus tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah minibus ringsek usai menabrak bus pariwisata di ruas Tol Ngawi Solo kilometer 566A di Desa Bangunrejo, Kidul, Kecamatan Gedung Alar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu siang.
Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai oleh Teguh Rizal Fahri warga Margasari Purwakarta diduga mengalami pecah ban sehingga oleng dan menabrak bus pariwisata NS Trans yang berada di sebelahnya. Akibatnya 2 penumpang minibus luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Minibus yang ringsek dievakuasi petugas. Usai menyadari kecelakaan menimpa bus yang ia kendarai, sopir bus pariwisata yang membawa rombongan pengantin tersebut menunggu di rest area terdekat. Saya tahu-tahu sudah ada suara benturan gitu. Nah, terus saya ambil jalur kiri untuk berhenti ke bahu jalan. Untuk ke bahu jalan, semua penumpang pada turun dan nengok ke belakang, bahwasanya nggak ada apa-apa. Nah, terus penumpang dan saya sama kru saya melihat itu bodi mobil kok ada bekas laka, bekas ketabrakan gitu. Nah, di KM 566 kendaraan Sigra bertujuan untuk mendahului kendaraan bis. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, kendaraan Sigra mengalami pecah ban sehingga menabrak samping kiri bis dan akhirnya masuk ke parit. Sementara itu, 6 penumpang minibus luka-luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Petugas masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan maut tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Ainus melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian sepeda motor gagal beraksi mengancam warga dengan senjata api di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Para pelaku sempat dikejar namun berhasil lolos dari amukan warga. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah di perumahan Puri Harmoni 3, Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Para pelaku berbagi tugas. Satu pelaku duduk di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar. Satu pelaku lainnya beraksi menjebol sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Saat pelaku mengeluarkan sepeda motor, ada salah seorang warga yang memergokinya. Komplotan pelaku seketika panik dan sempat mengancam warga dengan senjata api hingga pelaku berhasil melarikan diri. Tetangga pas lewat mengetahui bahwa itu bukan tetangganya gitu. Dari situ aksi itu akhirnya digagalkan sama warga. Pak, itu pelaku katanya sempat mengeluarkan sepeda motor terus ketahuan, Pak ya? Iya, pelaku mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci motor. Sementara itu, maraknya aksi pencurian sepeda motor, warga berharap pihak kepolisian agar menggelar patroli rutin dan menangkap para pelaku curanmor yang kian meresahkan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan.